إن السابقات على كل عباد التي والأحسان اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء قدوتنا وإمامنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para hadirin, para syarif, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali kita berkumpul bertatap di Rawdatul Riyadhil Jinan, taman daripada taman surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabatnya. Ila Rawdatul Riyadhil Jannah wa ta'ala, kalian melewati taman-taman surga, maka mampulah minumlah di dalamnya, makanlah sepuasnya kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wa qala ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Mereka masih hidup di dunia, tapi Nabi bilang, kalau kalian melewati taman surga, apa hakikat taman surga di dunia? Maka Rasulullah SAW katakan, ila sudira Halaqah majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibacakan firman Allah Ta'ala, dibacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berkumpul di taman surga di dunia ini, bila Allah Ta'ala kumpulkan kita di taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, pembahasan kita di dalam kitab Sunnah Taufik mengenai rukun atau fardu salat telah kita selesaikan sampai fardu atau rukun yang ke-17. Maka jangan sampai ada rukun atau fardu salat yang kita lewatkan karena akibatnya batal. Salatnya walaupun lama salatnya, panjang bacaannya, tapi ada yang cacat rukunnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis itu dikatakan ada orang salat selama 60 tahun, la yaqbalullahu minhu salatan wahidah. Allah Ta'ala tak menerima satu salat pun dari dia. Salat itu berapa? 60 tahun, bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi selama 60 tahun. Ada salat diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Rasulullah menyebutkan wa'annahu yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Mungkin dia sujudnya benar, tapi ruku'nya tak benar, atau sebaliknya yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Sujudnya, rukuknya benar, sujudnya tidak benar. Maknanya apa? Salatnya ada yang cacat, ada rukun yang tidak dia sempurnakan. Maka yang sampai ada di antara kita yang sudah salat, salatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya akan ditolak, tidak akan diterima. Maka penting, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman apa? Iqra, suruh baca, suruh belajar, suruh mempelajari fardu-fardu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak di antara kita di masyarakat, mereka melupakan kewajiban mempelajari rukun wudu, rukun sholat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Padahal selain sholat itu sendiri wajib, mempelajari buku-bukunya juga fardu ain. Yang sudah balik kan wajib sholat, betul ya? Sudah balik wajib sholat. Nah, ketika seseorang sudah wajib sholat, maka dia juga wajib mengetahui fardu dan rukun yang
sesuatu tersebut mustahil sholat ini akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai faslun fi ma yata'allaqu bil jamaah wal jum'ah, tentang jamaah dan jum'ah. Ya, sholat jamaah. Di sini menjelaskan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ini minimalnya 2 orang. Ya, minimal dua orang, imam dan makmum. Kalau ada yang azan di masjid, dia azan, dia qomat, dia imam. Ada makmum itu enggak berjamaah ya. Itu enggak berjamaah. Jadi minimal jamaah berapa? 2 orang ya. Tak sah salat kita bermakmum pada peci hitam. Ya. Bermakmum sampai peci hitam tak sah. Salah. Tak sah. Peci hitam taruh depan, dia sampai belakang. Jangan pakai peci hitam ya. Taruh peci hitam depan. Karena dia sudah sholat jamaah ada kawan. Peci hitam taruh depan. Dia sholat belakang. Ya tak salah. Orang imamnya peci hitam, bukan orang yang pakai peci hitam. Tapi kalau imamnya pakai peci hitam itu sah ya. Karena orang ya begitu. Nah, minimal itu jamaah berapa tadi? 2 orang. Ya, 1 imam, 1 makmum. Maka ini dengan melakukan jamaah seperti ini dapat pahala salatul jamaah tafdulu min salatul fardhi bi 27 derajat. Lebih baik daripada salat sendiri berapa? 27 derajat. Dalam hadis lain dikatakan 25 derajat. Maka mungkin terkadang kita dalam perjalanan, kita dalam rumah, atau terlambat ke masjid orang bersolat. Padahal dia ramai nih, kawan 2 orang, 3 orang, 4 orang, masuk masjid, sholatnya masing-masing. Sholatnya kita tidak berjamaah, ini salah. Ya, rugi dia nanti. Kenapa? Pahalanya dapat 1. Ya, tidak dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun di masjid sudah selesai jamaahnya, kita datang terlambat, ada yang belum sholat berjamaah, kita ajak berjamaah. Maka di situ kita dapat pahala berjamaah. Ini berjamaah punya apa? Al-jama'atu al-dhukuri al-ahqani al-muqimin al-balighin ghairil ma'dulin fardu kifayah. Sholat berjamaah kepada laki-laki. Perhatikan, laki-laki. Lawannya laki-laki apa? Perempuan. Tak ada payungan ya. Antara laki-laki dan perempuan tak ada ya. Kalau nggak laki-laki bareng perempuan, nggak ada yang tengah-tengah. Ya, tak ada istilah tengah-tengah. Ya. Kalau unsa itu ada di dalam syariat Islam ada unsa, tapi bukan muhannats, dibuat-buat laki-laki tapi kayaknya perempuan. Apa namanya? Bencong. Bencong ya. Kalau di kitab ini ada pembahasannya, namanya unsa. Ya, unsa. Unsa itu dia punya 2 kelamin. Punya 2 ada nanti ada pembahasannya. Ya. Nah, jamaah ini wajib hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kan ada 2. Ini kita sudah tahu. Fardu kifayah, fardu ain. Kalau fardu kifayah itu wajib melakukannya sebagian besar daripada penduduk kampung tersebut. Maknanya bagaimana? Ada yang melakukan dosanya, kewajibannya gugur daripada orang yang tak melakukan. Maksudnya cukup perwakilan saja. Ya. Misalnya di kampung ini, kampung dalam, tak ada orang yang sholat berjamaah, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Terutama pakaiannya. Ya. Namun apabila misalnya ada 5 orang yang berjamaah, maka gugur semua kewajiban yang tak terpilih. Ya. 5 orang tadi atau 2 orang yang berjamaah, maka semua kewajiban tersebut telah gugur, sudah dikerjakan. Ini fardu kifayah. Ya. Kalau fardu ain bagaimana? Fardu ain ini wajib setiap individu muslim itu wajib mengerjakannya. Ada dzukuri al-ahrar yang merdeka. Merdeka ini orang sekarang tak ada hamba sahaya. Ya, dahulu dia ada hamba sahaya. Kalau kita berperang dengan orang kafir, itu zaman dulu. Berperang dengan orang kafir itu kan tak boleh membunuh apa? Wanita, apalagi anak-anak
dia akan dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya ini bagaimana? Hamba sahaya ini diperjualbelikan. Dirinya pun dia tak miliki hamba sahaya. Dan itu bahkan ada ada pasar hamba sahaya. Ya, pasar hamba sahaya. Iqbal buat cari budak. Kalau di rumahnya buat bantu rumah ya, bukan untuk ngapain lah ya. Buat masak, buat apa, cucikan baju. Oke dia cari budak. Bukan pembantu ya, sekarang banyak menafsirkan budak ini pembantu. Bisa dia apa-apakan bebas. Nah, itu enggak ya. Itu enggak boleh. Ya, sekarang enggak ada perbudakan. Mungkin nanti menjelang hari kiamat itu ada lagi. Ya, itu ada. Kemudian al-mukimin, orang yang mukim. Orang mukim ini bagaimana? Orang yang mukim adalah orang yang bertempat di suatu daerah, suatu tempat, ya, selama 4 hari, ya, 4 hari atau lebih di luar masa dia datang atau masa dia keluar. Contohnya kita semua mukim di sini ya, dia dalam perjalanan. Ataupun bisa kita ke Pekanbaru. Pergi ke Pekanbaru. Cuma 2 hari, 3 hari itu kita bukan orang mukim. Misalnya kita bukan mukim, nanti bagaimana konsekuensinya? Itu bukan musafir ya. Itu nanti konsekuensinya apa? Gak wajib sholat Jumat, gak wajib berjamaah dan sebagainya. Nanti ada pembahasannya tentang musafir. Kemudian yang batin, ya. Jadi sholat jamaah ini fardu kifayah kepada laki-laki, orang merdeka, orang yang mukim, orang yang balik. Balik ini apa? Kalau semua balik kan? Alamat-alamat balik itu diantaranya adalah khurujul mani, keluarnya air mani, ya. Ataupun sampainya umur berapa? Ada batasan umurnya. Kalau dia tak keluar mani sampai batasan umur berapa saya? Batasan umur tertentu, maka dia itu sudah balik. Kalau perempuan sudah haid, itu dia sudah balik. Nah, ini berjamaah fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang balik, yang berakal, hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, kemudian setelahnya di sini ada udzur-udzur kita tak sholat jamaah. Ya, ada udzurnya. Ya, tidak sholat berjamaah. Di antaranya apa? Di antaranya hujan lebat. Ada payung, tak ada apa, kalau sampai ke masjid, basah payung itu boleh. Ya, sholat di rumah saja. Ya. Kemudian di antaranya di sini apa? Merawat orang yang sakit, merawat orang yang sakit. Ada yang sakit di rumah, istri ke anak, maka ini termasuk untuk tak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian mengkhawatirkan ya atas nyawa dia. Oh, sekarang ini musim apa? Musim begal. Ya. Kalau Iqbal pergi ke masjid bawa motor, khawatir dibegal. Ya. Nah, ini unsur juga enggak pergi berjamaah di masjid. Banyak uzurnya di sini, ya banyak uzurnya. Maka jangan sampai nanti kita ada yang orang baik. Ustaz, ada nama berjamaah di masjid. Bisa jadi ada uzur ya. Husnuzan kepada hamba Allah. Ya. Nah, gimana? Pak Teguh hadir terhadap berjamaah. Betul. Nah, jadi jangan sampai standar. Oh, saya ini harus. Terkadang ada begini, orang itu mewajibkan dirinya untuk berjamaah yang waktu. Sehingga dengan orang tak berjamaah dipandang sebelah mata. Apa ini? Bukan Islam ini, ya. Bukan Islam ini. Bukan apa ini. Jangan. Silakan jadikan standar buat diri kita tinggi. Berjamaah harus tepat waktu. Baca Al-Quran harus sekian setiap hari. Bla dan sebagainya. Tapi jangan jadikan standar kita sehingga meremehkan orang lain. Bisa jadi mereka ada uzur, ya, ada uzur, ada kesibukan yang mencegah mereka, menghalangi mereka untuk datang ke masjid. Ya. Nah, kemudian kemudian di antara
berikutnya adalah di sini wa isyrafin nabi gaib, kedatangan kerabat, ya. Kedatangan kerabat, datang berdua, apalagi orang tua datang, ini termasuk udzur kita nggak hadir berjamaah. Datang calon, calon apa nih? Ya, datang calon berdua, kemudian datang kawan juga, masya Allah, datang kawannya nih, datang sahabat di rumah, azan, tinggalkan, tersinggung juga nanti dia, ini awak datang, apa pergi pula, temani dulu di rumah, nanti sholatnya, ya, nanti sholatnya, temani dulu. Maka itulah kadang, terkadang orang ini terlalu mudah menyerahkan. Anda sepakat menjadi orang ini terkadang gitu, ya. Sudah menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Kalau dia nggak tahu pasti dia musuh. Ya. Berbeda dengan dia, dia udah apa? Itu salah, itu sesat. Nah, maka jangan sampai ya. Perlunya kita hadir di majelis ilmu supaya apa? Supaya kita tidak mudah mengingkari, tidak mudah menghakimi apa yang dilakukan orang yang berbeda dengan kita. Berbeda amalan silakan, berbeda keyakinan, karena keyakinan berbeda agama ya. Maksudnya berbeda pelajaran yang dipelajari, jangan sampai membuat perpecahan di antara kita. Kemudian banyak di sini lagi ya. Wa in qalaba wa in kana di ghairi mulaziman di ghairi mu'asiran. Jadi ala kulli hal salat jamaah itu punya fardu kifayah, terlebih di masjid mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 derajat, dan di sini ada udzur-udzurnya bagi orang yang berhalangan tidak hadir berjamaah. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan bagusnya sholat di mana? Sholat di rumah. Ya. Perempuan bagusnya sholat di rumah. Kemudian kita juga jangan sampai juga kita lupakan sholat di rumah. Sholat sunnah maksudnya, ya. Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu afdal di rumah, dikerjakan di rumah. Mungkin sholat ba'diyah, kalau misalnya bisa kerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Ya, kenapa? Karena rumah yang kita kerjakan sholat di dalamnya ini akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat, cucuran rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Ta'ala berkahi, Allah Ta'ala jadikan pertemuan yang senantiasa dapat mengingatkan kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengingatkan kita akan akhlaknya, adabnya, sunnahnya Rasulullah SAW di mana kita berada, sampai kita semua menjadi orang yang membawa kaki-kakinya Rasulullah di mana kita berada, dimanapun apapun pekerjaan kita tebarkan akhlaknya, sunnahnya, adabnya Rasulullah SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashhadu al-'azima al-awsaf ila al-qulub الله قد أثنى عليك فما يسأل ربنا أو يكون ثمانا، لكن حبا في السرائر كالدعاء يرجع صفات ربنا وعذابا. وإن اتزلنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكنا ورجعنا إنا لله الحي القيوم إلهنا متوسلين بهديه تعالى.
ولا تؤاخذنا به أخطانا واسلك بنا في جنة طه المصطفى ثبت على باب الحبيب خطانا أرنا بفضلك طلعة رحمة في بهجة العين الرضا تعالى وارزق به في كل حال أبدا وعباد بدنا ورحمانا والمحسنين ومن أجاب بدعانا وبالحقوق والآل والأوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح الربانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله أحب قدره الصلاة والصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا أشرف المرسلين والصلاة والسلام